Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, anak-anak sholih dan sholihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak sholih dan sholihah, kita bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pelajaran 4, Ayo Sholat. Nah, anak-anak sholih dan sholihah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk bersama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sholih dan sholihah, pada video ini kita akan belajar tentang sholat. Anak-anak sholih dan sholihah, apakah kalian tahu apa itu sholat? Nah, jadi sholat itu artinya doa. Menurut syariat Islam, sholat ialah ibadah yang terdiri atas beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam melaksanakan sholat, kita itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan sholat. Ketentuan yang pertama yaitu tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat di sini itu ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua adalah baligh atau tamyiz. Yang ketiga adalah berakal. Dan yang terakhir yaitu suci dari haid dan nifas. Syarat-syarat yang kedua yaitu syarat sah sholat. Jadi apabila hal ini tidak dilakukan, maka sholatnya itu tidak sah. Syarat sah sholat itu ada 5 anak-anak. Yang pertama yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua adalah suci seluruh anggota badan, pakaian, dan juga tempat. Yang ketiga yaitu tertutupnya aurat. Jadi, aurat laki-laki itu adalah antara pusar dan juga lutut. Sedangkan untuk aurat perempuan itu adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat sah sholat yang keempat adalah masuk waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Nah, jadi itu ya anak-anak tentang syarat wajib sholat dan juga syarat sah sholat. Anak-anak sholih dan sholihah, selanjutnya yaitu tentang rukun sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu berniat. Yang kedua adalah mengucapkan takbiratul ihram. Yang ketiga adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima adalah rukuk dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan adalah duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 adalah membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Dan yang terakhir yaitu membaca salam yang pertama. Dalam melakukan rukun sholat ini harus dilakukan dengan tertib atau dilakukan secara urut, tidak boleh loncat-loncat ya anak-anak. Jadi harus tertib atau urut. Anak-anak sholih dan sholihah, selanjutnya yaitu sunnah-sunnah sholat.
Jadi, sunnah-sunnah sholat itu ada pada sebelum sholat dan juga ada pada saat sholat. Sunnah-sunnah sholat sebelum sholat itu ada 2, yaitu mengumandangkan azan dan juga beriqamah. Sedangkan pada saat sholat itu ada 13. Yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangun dari ruku, dan ketika bangun dari tasyahud awal. Yang kedua adalah meletakkan tangan kanan menempel di atas tangan kiri. Yang ketiga yaitu membaca doa iftitah. Yang keempat adalah membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima adalah mengeraskan suara pada waktunya dan melirikkan suara pada waktunya. Yang keenam yaitu mengucapkan amin saat selesai membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh adalah bertakbir setiap pergantian gerakan. Yang kedelapan adalah mengucapkan Sami'allahu liman hamidah dan disambung dengan Rabbana lakal hamdu. Nah, ini dibaca itu ketika bangun dari ruku. Yang kesembilan adalah membaca tasbih saat ruku dan sujud. Yang ke-10 adalah meletakkan tangan di atas ujung paha dengan mengepalkan jari tangan kanan kecuali telunjuk saat bersyahadat dan jari tangan kiri menjulur ke depan. Yang ke-11 adalah duduk iftirash saat tasyahud awal dan saat duduk antara dua sujud. Nah, yang ke-12 adalah duduk tawaruk ketika tasyahud akhir. Dan yang ke-13 adalah mengucapkan salam yang kedua. Jadi itu anak-anak sholi dan sholihah, sunnah-sunnah sholat saat sebelum sholat dan juga pada saat salat. Anak-anak sholi dan sholihah, selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja. Yang kedua adalah banyak bergerak selain gerakan sholat. Yang ketiga adalah berhadas. Yang keempat yaitu terkena najis. Kelima adalah terbukanya aurat. Yang keenam adalah merubah niat atau berubah niat. Yang ketujuh adalah membelakangi kiblat. Yang kedelapan adalah makan atau minum walau sedikit. Yang ke-9 adalah tertawa. Dan yang ke-10 adalah murtad. Apa itu murtad, anak-anak? Murtad adalah keluar dari agama Islam. Nah, jadi itu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, anak-anak sholi dan sholihah, selanjutnya kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Ada yang tahu apa itu sholat berjamaah? Jadi, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dengan 1 orang di depan sebagai imam dan yang lainnya di belakang sebagai makmum. Sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu artinya? Artinya yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, kecuali sholat Jumat yang wajib berjamaah. Setelah kita belajar tentang pengertian sholat berjamaah, sekarang kita belajar tentang tata cara sholat berjamaah. Tata cara yang pertama yaitu makmum sengaja berniat untuk mengikuti imam. Yang kedua adalah sebelum sholat dimulai, imam disunahkan untuk mengatur dan memeriksa barisan makmum dan juga mengarahkan agar barisan dirapatkan dan diluruskan. Yang ketiga adalah imam berdiri di depan sedang makmum berada di belakang imam dan posisi makmum perempuan berada di belakang makmum laki-laki. Yang keempat adalah
Apabila makmumnya hanya satu, disunahkan berdiri di sebelah kanan imam agak mundur sedikit. Yang kelima adalah apabila imam adalah laki-laki dan makmumnya adalah perempuan, posisi makmum berada jauh di belakang imam. Yang keenam adalah apabila makmum terdiri atas 2 orang atau lebih, makmum disunahkan langsung berdiri di belakang imam membentuk satu shaf atau barisan. Yang ketujuh adalah makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahuluinya. Yang kedelapan adalah makmum tidak melambatkan diri sampai melebihi 2 rukun utama sholat. Yang kesembilan adalah sholat makmum harus sama dengan sholat yang dilakukan oleh imam, baik jenis maupun peraturannya. Apabila imam sholat maghrib, makmum juga sholat maghrib. Apabila imam sholat jamak, makmum juga sholat jamak. Nah, yang terakhir yaitu perempuan tidak boleh menjadi imam bagi makmum laki-laki. Anak-anak sholih dan sholihah, sekarang kita akan mempraktekkan tentang sholat. Yang pertama yaitu adalah niat. Jadi niat itu sebaiknya diucapkan di dalam hati. Contohnya niat bagaimana, Bu? Nah, contohnya niat itu misalkan kita sholat zuhur. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'am ma'mumal lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niatnya ketika berjamaah. Kalau sholat sendiri, itu niatnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Yang selanjutnya yaitu berdiri bersedekap sambil membaca doa iftitah. Ada yang tahu doa iftitah itu bagaimana? Ayo kita baca bersama-sama ya doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ayo bersama-sama dengan Ibu membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu kita membaca surat pilihan. Jadi misalkan mau membaca surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, itu terserahnya anak-anak ya. Sekarang misalkan kita membaca surat Al-Ikhlas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah membaca surat pilihan, sekarang yaitu ruku. Untuk gerakannya yaitu seperti yang ada di gambar video ibu ya, anak-anak. Ketika ruku, kita membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, setelah ruku, kita bangun dari ruku atau biasa disebut dengan i'tidal. Nah, sambil mengangkat tangan, kita membaca Sami'allahu liman hamidah. Setelah itu, kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah i'tidal, kemudian kita langsung sujud sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, setelah sujud, kita bangun dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Seperti gambar itu ya, anak-anak. Kemudian kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, setelah duduk di antara dua sujud, selanjutnya yaitu tasyahud awal. Ketika tasyahud awal, kita membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu tadi bacaan ketika tasyahud awal. Nah, yang selanjutnya yaitu tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir, kita membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid.
Nah, setelah tasyahud akhir, selanjutnya yaitu salam. Salam yaitu menoleh ke kanan dan juga menoleh ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullah. Gitu ya anak-anak. Untuk tata cara sholat. Anak-anak sholih dan sholihah, selanjutnya yaitu hikmah sholat dalam kehidupan. Ada banyak sekali hikmah sholat dalam kehidupan. Antara lain yang pertama yaitu melalui sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencegah manusia melakukan perbuatan keji dan juga mungkar. Yang kedua adalah melalui sholat, Allah memberikan rahmat, petunjuk, dan keberuntungan. Dan yang ketiga yaitu salat juga bermanfaat untuk menyehatkan jiwa dan raga. Nah, itu tadi merupakan sedikit hikmah salat dalam kehidupan. Masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya. Nah, anak-anak sholih dan sholihah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.